Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Tentunya berjumpa lagi bareng saya, Widimax. Dan seperti biasa tentunya di kesempatan video kita kali ini saya akan bahas analisa mapping XAUUSD untuk minggu depan. Tentunya ya, seperti biasa hari ini pada tanggal pembuatan video ini yaitu dibuat di tanggal 8 ya, bulan Agustus 2026, hari Sabtu, tentunya hari weekend ya teman-teman. Gimana kabarnya? Tentunya saya doakan semoga sehat selalu ya, lancar selalu, juga dimudahkan selalu dalam segala urusan aktivitasnya. Gimana teman-teman? Trading mingguannya minggu kemarin apakah lancar? Boleh coba di komen ya, dicurhatin aja di kolom-kolom komentarnya, oke? Dan langsung saja mungkin ya kita ke pembahasan mappingnya. Seperti biasa tentunya sebelum ke teknikalnya mungkin saya akan bahas dulu dari data CFTC-nya ya, Commodity Futures Trading Commission, dan dari data COT-nya ya, Commitment of Traders. Ini cukup lumayan membantu juga kayak gitu kan, buat kita bisa melihat sentimen market mingguannya ya. Kayak gitu. Seperti biasa tentunya kita fokuskan ke gold saja ya, XAUUSD gold di sini ada. Dan banyak di sini angka-angkanya, cuman udah saya rangkum ya di sini, dan udah saya bagikan juga di Discord ya. Ini khusus Discord teman-teman member di Dimax tentunya. Nah ini ya yang terbaru, tentunya COT Report Commitment of Traders, data terbaru tersedia dari tanggal 4 Agustus ya. Rilisnya itu di 7 Agustus. Itu. Dan di sini long positionnya bla bla bla, net longnya bertambah kayak gitu kan, perubahan mingguannya bertambah, shortnya berkurang. Ini short itu berarti posisi penjualannya ya, berarti berkurang. Di sini long itu berarti posisi belinya bertambah. Nah ini nih yang menjadi sorotan utama ya, posisi longnya, posisi buy-nya bertambah, posisi shortnya berkurang 6.000 kayak gitu. Ini cukup luar biasa sekali ya tentunya di minggu kemarin. Tentunya sebenarnya kita nggak perlu lihat data ini pun sebenarnya udah kelihatan juga ya di market, udah tercermin kayak gitu kan, bahwasanya volume transaksi buyer di minggu kemarin itu sangat-sangat mendominasi sekali tentunya kayak gitu. Nah, langsung aja mungkin kita ke kesimpulannya di sini ya. Dari data COT terbaru menunjukkan penguatan signifikan terhadap sentimen bullish institusi pada gold kayak gitu. Jadi ada peningkatan ya, peningkatan atau penguatan signifikan untuk gold itu bullish kayak gitu. Manajemennya atau institusi meningkatkan posisi long atau posisi beli sebesar 4.700 sekian kontrak, sementara posisi short justru dikurangi ya sebesar 6.255 kontrak kayak gitu. Posisi shortnya berkurang, posisi belinya bertambah kayak gitu teman-teman ya. Kombinasi kedua perubahan tersebut membuat net long melonjak ya, plus 10.000 sekian kontrak tentunya, dari 119 sekian kontrak menjadi 130 sekian kontrak. Ini merupakan sinyal yang cukup kuat karena institusi tidak hanya menambah posisi beli, tetapi pada saat yang sama juga mengurangi exposure short secara agresif. Dengan demikian, perubahan posisi minggu ini menunjukkan adanya peningkatan conviction bullish dari manajemen money terhadap gold. Yang menarik, open interest turun nih, kontrak menjadi 370 sekian kontrak. Artinya kenaikan dominasi net long terjadi bersamaan dengan penyusunan total kontrak terbuka. Kondisi ini perlu dibaca dengan hati-hati karena sebagian perubahan dapat berasal dari short covering dan likuidasi posisi, bukan semata-mata pembukaan long baru. Namun secara keseluruhan, struktur posisi institusi masih sangat mendukung sisi bullish kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk arah biasnya buat minggu depan ya kayak gitu, yaitu bullish 8,5 dari 10 kayak gitu. Berarti sangat kuat banget ya untuk minggu depan. Dikatakan arah biasnya itu masih bullish tentunya gitu teman-teman ya. Jadi kita udah tahu nih tren untuk minggu depan, arah biasnya itu naik ya untuk gold atau bullish. Adapun apakah nanti akan terjadinya koreksi gitu kan untuk penurunan, ya bisa saja terjadi ya teman-teman untuk terjadi penurunan, tapi penurunannya itu masih sebatas koreksi kayak gitu, bukan untuk tren kayak gitu ya.
untuk minggu depan. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasannya ya, yaitu teknikalnya. Kayak gitu kan. Di sini juga cukup menarik ya. Wow, luar biasa banget. NAP juga kemarin di rilisnya ternyata jauh ya di bawah ekspektasi, malah justru sampai negatif ya. Data NAP-nya tuh luar biasa tentunya. Dan ya, lonjakan buyer di gold ini sangat dominasi sekali tentunya. Dan untuk minggu depan seperti apa? Di sini ada hal yang menarik ya tentunya. Kalau misalkan di time frame daily, kita breakdown dulu di time frame daily, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, ada level FVG ya di sini yang cukup menarik nih. Biasanya kalau misalkan FVG-nya seperti ini biasanya diambil dulu kayak gitu ya. Cuman ya bisa-bisa saja harga juga langsung naik juga ya. Nanti kita akan breakdown juga di time frame kecilnya seperti apa nanti untuk pergerakannya. Apakah dia bisa ngejar dulu FVG di sini? Kayak gitu kan. Coba kita tandainnya pakai ini aja lah ya. Nah, seperti ini. Ini biar nggak terlalu banyak tanda. Nah, di sini ya. Ini ada liquidity-nya juga ya. Harusnya bisa keambil juga gitu kan. Plus ada RBS ya, resisten di sini kan. Ini resisten dan belum sama sekali dia di retest kayak gitu, teman-teman ya. Dan resisten ini tentunya menjadi support ya, atau bisa dibilang biasanya dibilang itu RBS, resisten become support gitu. Resisten yang menjadi support ya. Oke, lalu kita ke time frame H4. Time frame H4 di sini juga ada yang menarik ya, gitu kan. Apa yang menariknya? Close minggu sebelumnya itu ditutup dengan inside bar, teman-teman ya. Ini H4 ada inside bar ya. Coba kita tarik ya, kalau misalnya inside bar itu berarti kita tarikannya dari mother candle-nya ya, yang hijau ini nih, yang hijau gede ini ya, antara high mother candle-nya di sini, lalu low mother candle-nya di sini. Kayak gitu. Lalu kita tarik Fibonacci-nya. Set dari sini ke sini. Set. Nah, di sini nanti akan ada batas toleransi atas ya, ini. Lalu batas toleransi bawah di sini ya. Sorry, ini kayaknya kurang bawah deh. Sebentar. Oh iya benar, penarikannya kurang bawah ya. Nah, di sini. Sip. Oke, ini berarti agak kurang atas juga, dan ya di sini ini batas bawahnya ya, batas toleransi batas bawah. Kayak gitu. Nah, artinya untuk di time frame H4 ya, ini khususnya kalau semisal di time frame H4 nanti candle close di atas 4.380 ya, yang ini nih batas atasnya gitu kan, toleransi batas atasnya, gold sangat memungkinkan untuk terjadinya rally ya teman-teman. Artinya gak akan ada koreksi dulu tuh, harga langsung naik kayak gitu kan, harga langsung naik dengan target minimal itu di sini ya, 4.415 lah ya, kalau misalnya kita buletin mungkin 4.415 kayak gitu, dengan catatan tapi harga harus tembus dulu 4.380 gitu teman-teman ya. 4.380 harga sangat memungkinkan untuk dia bisa langsung ya melanjutkan kenaikannya, rally kayak gitu ya teman-teman. Jadi rally, base rally mungkin ya biasanya disebutnya juga kayak gitu. Tapi sebaliknya nih teman-teman ya, jika malah harga tembus ke bawah ya, di bawah 4.292 ya, ini batas bawahnya 4.292 kayak gitu kan. Nah, harga ada kemungkinan mungkin bisa terjadi koreksi kayak gitu ya, koreksi penurunan ya, meskipun mungkin memang trennya masih naik gitu ya, tapi penurunan pun ada tentunya ya, tidak menutup kemungkinan, karena di sini juga kita lihat ya, harga belum ada koreksi yang ideal. Cuman ini setupnya buat ngejawab teman-teman yang bertanya apakah gold dia bisa langsung rally ke atas atau dia ada koreksi dulu ke bawah kayak gitu ya. Nah, ini nih ya, secara setupnya seperti ini. Jadi kalau misalkan harga pengen ada koreksi dulu ke bawah, harus tembus dulu 4292 kayak gitu ya. Dengan minimal target untuk koreksinya ya di sini nih. Di sini ada tahanan bawah lagi ya, ada order block. Nah, ini teman-teman ya, ada order block di time frame H4. Kayak gitu. Ada order blocknya nih di time frame H4 ya. Mana? Kita tandain order block di harga 4256, 4255 lah ya, 4255 itu menjadi target penurunannya jika harga tembus 4292 kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi balik lagi harga dia tembus atas langsung gitu ya, 4380, ini bisa lanjut dia ke 4115 kayak gitu, rally langsung ya.
Ini kalau misalnya dia tembus di sini, dia bisa lanjut lagi. Turun dulu, bukan lanjut lagi atau turun dulu. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini mungkin ya menjawab kalau misalkan harga ada potensi turun dulu, dia harus tembus dulu 4292 itu untuk batas bawahnya, dan kalau misalkan batas atasnya 4380 terjebol langsung naik ke 4415 kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk setup inside bar namanya ya. Ini mungkin belum ada, jarang yang tahu ya teman-teman setupnya karena dirahasiakan. ini rahasia dapur ya. Cuman ini setupnya saya bagikan tentunya. Kayak gitu. Cuman settingan Fibonacci-nya ini nih nggak bisa saya bagikan ya teman-teman, mohon maaf. Kayak gitu. Oke. Lalu kita ke time frame kecil lagi ya teman-teman. Ini candle NAP ya. Ini candle NAP-nya kemarin cukup lumayan kuat juga karena rilis data NAP-nya itu negatif banget tentunya untuk gold gitu ya. Negatif untuk USD ya. Artinya berarti kenaikan untuk gold kayak gitu. Nah, kalau misalnya di time frame H1-nya ya, H1 dan M15 mungkin di sini memang sangat-sangat terbentuk juga ya structure bullish-nya. Ini break of structure di sini. Ya, ini break of structure validnya. Lalu ada inducementnya bisa di sini juga bisa ya. Ini juga bisa sih, aman. Nah, ini ya. Inducementnya di sini. Itu kan artinya ini menjadi high valid dan dia tembus kayak gitu. Berarti sinyal bullishnya ini masih cukup kuat ya. Kayak gitu. Nah, ini menjadi kunci supportnya ya. Ini kunci supportnya, key level supportnya ya. Kalau misalnya ini tembus kayak gitu kan. Kalau misalnya ini tembus 4223, nah di situ adalah terjadinya check swap karakter atau perubahan structure ya di time frame H1 tapi kayak gitu. Kalau misalnya ini tembus berarti bisa lanjut lagi koreksinya tuh. Bisa lanjut lagi makin bawah lagi nanti untuk koreksinya kayak gitu. Nah, mungkin bisa tadi di targetnya bisa di bawah ini ya, di daily tadi RBS gitu kan, atau FVG tadi yang saya tandain di awal ya di time frame daily kayak gitu. Itu bisa terjadi jika harga tembus 4223. Tapi kalau misalkan harga masih terjaga di atas 4222 ya, 4223 atau 4222 deh ya, biar gampang mengingatnya 4222 deh, 4222 harga itu strong, masih cukup kuat untuk langsung bullish kayak gitu ya, tanpa ada koreksi dulu gitu teman-teman ya. Nah, ini mungkin ya untuk setup buat minggu depan kayak gitu. Secara arah bias tentunya arah biasnya bullish ya teman-teman, trennya bullish. Adapun terjadi penurunan itu masih hanya sebatas koreksi. Kita breakdown lagi nih di time frame kecilnya ya. Kita breakdown lagi di time frame kecilnya. Ini juga sudah ada structure market yang terbentuk ya, internalnya mungkin M5, M15, M5 ya ini khususnya. M5-nya di sini ada break of structure juga sama ya. Bos ya, di sini break of structure, terus ini inducement-nya ya. Kemarin tuh sempat ngambil inducement dulu kan pas NAP itu ya. Saat ngambil inducement lalu boom naik ke atas, luar biasa gitu. Nah, berarti ya benar pas banget ya 4.300 ini dia jadi key level juga ya. Kalau misalnya ini tembus bisa lanjut ke 4255-an untuk koreksinya. Selama ini nggak tembus, harga dia bisa lanjut naik dulu teman-teman. Langsung naik dulu ya, bukan langsung langsung naik gitu kan, langsung naik kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk Seninnya mungkin ya, untuk Seninnya apakah Senin bisa langsung naik? Bisa, sangat berpotensi malah justru ya, bisa langsung naik dulu untuk hari Senin kayak gitu. Selama 4.300-nya nggak tembus ya, harga nggak turun, dan turunnya nggak di bawah 4.300 kayak gitu, masih terjaga untuk structure bullish-nya kayak gitu ya. Jadi untuk Seninnya pun sangat-sangat cukup masih kuat ya untuk langsung dia bullish kayak gitu. Adapun misalkan ada potensi turun dulu bisa saja terjadi ya. Coba kita tarik Fibonacci-nya. Ini untuk internal structure-nya dari sini ke sini kita pakai Fibonacci klasik aja ya, yang standar gitu kan. Nah, di sini nih. Oh, di sini ada M15 ya. Ada BPR M15. Nah, ini mungkin kalau misalkan setup-nya buat teman-teman yang mau ambil buy, rekomendasi buy-nya yang cukup ideal di sini sih, BPR ya, BPR M15. BPR. Coba
saya pengen ngecek dulu, saya pengen memastikan dulu di Saxo-nya juga apakah ada BPR. Iya, juga sama ya BPR di sini. Kayak gitu. Oke, sama juga ya. Sip. Nah, ini nih BPR ini bisa dijadikan sebagai setup buy terdekatnya ya. Di harga berapa? Di harga 4230. 4320, sorry. 4320 ya. 4320 sampai 4317 ya, 4317. Kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja nih harga dia nukik dulu ke bawah kayak gitu kan ya. Set sini ini ke sini terus ke sini dulu misalkan, lalu dia boom naik lagi ke atas kayak gitu. Jadi secara arah bias memang tetap dominasi untuk minggu depan itu masih bullish ya untuk arahnya tentunya. Adapun setup buy-nya tadi, buy terdekatnya pertama di 4320 kayak gitu ya, atau bisa juga nanti buy on breakout kayak gitu teman-teman ya. Bisa juga nanti buy on breakout setupnya, buy on breakout ketika tembus 4380 nanti bisa ambil langkah buy on breakout kayak gitu, tembus 4380 harga bisa langsung lanjut lagi kenaikannya dengan target kenaikan 4415 kayak gitu. Oke. Nah itu mungkin ya. Adapun nanti kalau misalnya malah dia tembus 4300 bahkan sampai di bawah 4292 ya, berarti setup buy berikutnya itu di sini ya, di order block H4 di 4255 ya, 4255an kayak gitu. Bisa juga kan dia malah turun gitu kan ya, koreksi sampai sini, lalu di sini ada setup lagi, ada konfirmasi dia untuk buy lagi, naik lagi kayak gitu. Itu bisa juga terjadi juga ya teman-teman. Seperti itu sih. Cukup simple ya, harusnya untuk minggu depan secara sentimen, secara structure market pun harga sangat-sangat masih strong bullish. Adapun untuk penurunan masih hanya sebatas koreksi kayak gitu. Lalu untuk data minggu depan ya, untuk di kalender ekonomi, untuk news yang akan dirilis di minggu depan itu sorotan utamanya itu ada di CPI ya. CPI yang akan dirilis di tanggal 12 gitu kan. Berarti hari Rabu ya, kalau CPI itu biasanya hari Rabu. 12 hari Rabu, iya nggak sih? 12 hari Rabu. Ini Senin, Selasa, Rabu, ya benar. Di hari Rabu. Dan ada PPI juga ya, PPI di 19.30-nya. Cuman ini PPI nggak terlalu sih. Ini sorotannya paling yang CPI-nya ya untuk minggu depan. Dan secara mengejutkan untuk CPI-nya pun prediksi saya itu goldnya naik atau bid for USD dan goldnya naik kayak gitu. Cuman let's see, kita lihat ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari forecast ini menunjukkan CPI years on years-nya ya. Nah, ini nih dari keempat data ini yang paling utama itu yang CPI years on years kayak gitu. Menurun ya 3,5% dan forecast-nya juga sama di 3,4%, dan saya juga sedikit menghubungkan dengan data NFP gitu kan. Data NFP kemarin kan turun kayak gitu ya. Sangat turun drastis banget. Dan average yearly earnings pun ya, ini average yearly earnings itu kan rata-rata pendapatan per jam ya, rata-rata pendapatan per jamnya pun menurun kayak gitu. Artinya banyak lowongan pekerjaannya tidak ada kayak gitu kan, berkurang, dan mungkin banyak yang cukup masih menganggur juga, penghasilannya juga menurun kayak gitu kan. Otomatis mungkin daya beli gitu ya, daya beli masyarakatnya itu bisa menurun juga kayak gitu. Alhasil mungkin bisa saja nanti akan berdampak ke data CPI kayak gitu kan. Data CPI-nya juga sama menurun kayak gitu. Ya karena pendapatan rata-rata per jamnya gitu kan menurun juga kayak gitu. Teman, itu bisa terjadi ya. Cuman ya memang nggak pasti juga. Mungkin bisa saja NFP-nya tetap negatif tapi malah inflasinya masih tetap tinggi. Itu juga bisa terjadi, teman-teman. Cuman secara skenario kurang lebih seperti itu. Oke, untuk data minggu depan ya. Itu aja mungkin. Dan iya benar, ini mungkin sedikit tambahan juga ya kayak gitu kan. Mungkin banyak yang bertanya juga kapannya ini nih, kapan gold bisa koreksi dulu gitu ya. Kapan gold bisa koreksi dulu? Seperti biasa kalau misalkan saya pengen tahu gitu ya untuk tanggalnya kapan gitu kan untuk terjadinya koreksi, itu biasanya saya ngelihat dari
moon phase kayak gitu ya, atau fase-fase bulan kayak gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman juga masih awam juga ya kayak gitu kan, atau belum banyak orang yang tahu juga kayak gitu. Cuman saya cukup ngelihat dari secara historikalnya juga cukup membantu ini kayak gitu ya, meskipun mungkin di luar dari teknikal kayak gitu kan, fundamental kayak gitu ya, tapi it's okay, ini masih cukup membantu juga. Nah di sini nih mungkin ya secara perkiraan untuk apa namanya, adanya koreksi gitu kan, karena kan trennya lagi naik nih gitu ya, karena trennya lagi naik untuk minggu depan pun. Nah berarti koreksinya itu berarti akan turun kayak gitu ya, di tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus kayak gitu. Tanggal 13 Agustus itu mungkin pas di CPI ya, mana CPI tadi 13. Oh, PPI-nya berarti ya di hari Kamisnya ya. Tapi ya kalau misalkan untuk MoonPay sendiri secara reaksi di market itu biasanya H-1 atau H+1 kayak gitu, atau hari H ya. Berarti antara rentan ini aja nih, antara rentan 12, 13, 14. 12, 13, 14. Kalau misalkan tanggal 12-nya dia belum ada koreksi sama sekali, berarti nanti bisa next day-nya tanggal 13 ya, tanggal 13. Kalau misalkan tetap masih belum ada koreksi juga nih tanggal 13, berarti bisa puncaknya di tanggal 14. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin sedikit saja gitu kan, mungkin teman-teman yang nggak percaya juga nggak masalah, tinggal skip aja ya, cuman teman-teman bisa pelajari lagi, bisa backtest lagi kayak gitu, karena secara historical pada saat new moon terjadi kayak gitu ya, adanya terjadi turning point atau koreksi ya kayak gitu, penurunan, karena kan naik, trennya lagi naik, berarti turning pointnya atau koreksinya atau apa namanya, reversalnya itu untuk turun kayak gitu, cuman tetap turunnya di sini masih hanya sebatas koreksi kayak gitu. Oke, itu mungkin ya buat teman-teman cukup berbeda dari yang lain mungkin, tapi it's okay ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Ini setup mappingannya ya. Tadi udah dibahas juga secara bias market untuk arah minggu depan itu masih naik ya. Oh iya, mungkin coba kita lihat juga ya. Peak kenaikannya tuh paling tinggi di harga berapa ya? Di sini ini ada order block juga ya di H4, order block yang menarik, coba nanti bisa dipantau dulu mungkin ya kalau misalnya mau ambil langkah sell-nya. Oh iya bener, untuk setup sell-nya di mana? Kalau saya belum nemu, jujur seriusan. Ini masih agak ngeri-ngeri sedap soalnya ya, sangat strong banget untuk bullish-nya. Cuman mungkin sementara ya, sementara teman-teman bisa pantau dulu order block yang ada di time frame besar ya. H4 misalkan, H4-nya order blocknya di 4430 sampai 4470. 4430 ya 4430 ya, 4430 sampai 4470 kayak gitu. Cuman masih banyak liquidity di atas ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap sih kalau misalnya kita mau entry sell kayak gitu. Tapi bisa-bisa aja ya, mungkin untuk ambil langkah sell pantulan-pantulannya itu juga bisa terjadi. Tapi kalau misalnya pengen aman, seperti biasa ada pepatah yang mengatakan bahwasanya trend is your friend kayak gitu ya. Jadi trend adalah teman. Jadi kita harus follow trendnya kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen simple lagi gitu kan untuk follow trendnya, setup follow trendnya, bisa pakai MA teman-teman ya, bisa pakai MA. Di sini saya menggunakan MA 133489. Ini cukup membantu juga kayak gitu tuh. Ini juga sama ya, MA-nya masih terjaga banget teman-teman. Harga masih bergerak di atas garis MA, artinya masih menunjukkan strong bullish ya, atau trennya masih naik. Seperti itu teman-teman untuk setup minggu depan ya. Sekali lagi untuk kesimpulan, untuk minggu depan arah biasnya masih bullish, adapun penurunan masih hanya sebatas koreksi. Seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman Bapak Ibu yang mau join ke grup official member VVIP kelas di DMAX-nya untuk mendapatkan up to date marketnya gitu ya, dan signal tradingnya, Bapak Ibu bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di running text ini ya. Nah itu tuh di running text itu, atau ini saya ketik aja ya mungkin. Nah ini nih, join ya, join grup official member VVIP kelas di DMAX, chat WhatsApp 0888 0189 4948. Nah ini ya, jangan lupa juga follow akun TikTok saya ya, TikTok, biar nanti teman-teman juga bisa menyaksikan live trading saya ya di TikTok, live TikTok gitu kan, di @widmax.id. Oh ini huruf kecil semua ya, sorry, @widmax.id. Nah gitu.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sobat trader, silakan ya. Yang mau ngobrol-ngobrol, yang mau tanya-tanya, yang mau diskusi, yang mau sharing, yang mau join grup official membershipnya biar dapat signal-signal lengkapnya beserta update-update mappingnya gitu ya, update marketnya setiap hari, bisa langsung chat aja ke nomor WhatsApp saya ya, sekali lagi 0888 0189 4948. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa bantu like, bantu komen, bantu share, dan bantu subscribe juga ya, dan bantu share juga teman-teman ya, biar saya tetap semangat tentunya untuk membagikan seputar tradingnya ya, gitu kan, analisa dan mapping dan signal-signal seputar tradingnya tentunya. Bantu komen, bantu like, dan buat teman-teman yang belum subscribe juga bantu subscribe dan bantu share juga ya, biar teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan dan mungkin sedikit manfaat dari saya ya tentunya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa nanti di live trading ya teman-teman, di hari Senin sampai hari Jumat minggu depan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.